Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ken di channel YouTube Leon Candy. Dan kali ini kita berada di segmen kesehatan. Kali ini saya ditemani dengan Yuda sebagai model. Kita akan membahas tentang persoalan yang sering dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang. Bukan anak muda ya, dulu biasanya ini orang yang sudah berumur. Tapi sekarang sampai anak muda umur belasan tahun pun mulai mengalami gangguan ini. Gangguan itu adalah sakit pinggang. By the way, sering sakit pinggang nggak? Lumayan sering. Oh, lumayan sering ya. Berarti ternyata modelku pas. Nah, secara umum penyebab sakit pinggang itu orang sering bilang dengan saraf terjepit. Orang sering bilang dengan saraf terjepit. Padahal menurut pengalamanku, apalagi kalau masih muda, bukan penyebab utamanya bukan dari saraf terjepit. Kalau dia karena saraf terjepit, sakitnya akan sampai ke bawah kaki. Dan itu sakit sekali. Tapi yang sering terjadi adalah kekakuan pada pinggang, benar nggak? Kaku, rasa kaku pada pinggang, dan pas mau bergerak, oh kenapa ya kaku ya, sakit ya gitu. Nah, sepengetahuanku itu karena otot pinggang yang bekerja terlalu berat dan dia tidak fleksibel. Nah, sehingga kita perlu melakukan stretching untuk melemaskan otot-otot itu. Dan langsung saja kita lihat bagaimana caranya. Untuk gerakan stretching ini kita bisa lakukan sendiri ataupun dibantu dengan orang lain. Kali ini saya akan memberikan contoh, saya bantu si Yuda bagaimana untuk melakukan stretching mengurangi sakit pada pinggang. Bahkan mungkin apabila sering dilakukan bisa menghilangkan sakit pada pinggang. Ini bisa dilakukan sendiri ataupun dibantu oleh orang lain ya. Kalau Anda punya orang tua yang sering sakit pinggang, boleh Anda bantu mereka. Teknik yang pertama adalah tekukan kaki seperti ini. Kemudian kita pegang ya dengan kedua tangan, kita lipat sejauh mungkin yang kita bisa. Bahkan kalau bisa kita dorong sampai sedikit terangkat pada bagian pinggang bawahnya. Nah, kita lakukan ini kurang lebih selama 8 hitungan. Ini kita lakukan sebanyak 3 set. 3 kali 8 ya. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan ini 3 kali, gerakan ini 3 kali, kita lakukan dengan gerakan yang mirip-mirip tapi kita ambil dari samping. Jadi posisi kaki seperti ini, kita tekuk dan kita dorong. Dorong sejauh mungkin. Sebisanya, nggak perlu dipaksa. Jadi kalau umpamanya mentok sampai di sini, sampai sini aja sambil pelan-pelan dikasih tekanan ringan. Tapi kalau bisa jauh, ditekuk sejauh mungkin. Gerakan ini juga bisa dilakukan sendiri, tapi memang agak sedikit butuh penyesuaian ya. Sama juga 8 kali 3 hitungan, kemudian di arah yang sebelah. Sama. Nah, tujuannya ini untuk melemaskan otot-otot yang kaku pada bagian pinggang bawah khususnya. Nah, untuk gerakan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah satu kaki lurus. Kemudian kaki yang satu kita silangkan ke sebelah. Kemudian tangan boleh kalau di tempat tidur boleh dibuat menyamping kanan dan kiri, kalau enggak di samping badan aja. Kalau kita bantu orang lain, kita dorong ke sini. Kita dorong mengikuti arah lututnya. Dan tangan yang satu menahan pada bagian bahu. Sama juga 8 hitungan, kita akan lakukan bergantian kanan dan kiri sebanyak 3 set. Dan ini adalah gerakan ketiga yang terakhir, kita cukup lakukan 3 gerakan dasar ini aja udah cukup. Kalau mau lebih nanti saya akan share di video-video selanjutnya kalau mau buat full set ya. Nah, gerakan yang ketiga adalah mirip dengan gerakan yang pertama, mirip juga dengan yang kedua sebenarnya, kita silangkan. Tetapi bedanya kali ini kita ngangkat. Setelah kita silangkan, kita angkat, kita dorong ke atas. Sama juga 8 hitungan. Gerakan ini mungkin agak sulit bagi orang-orang yang sudah berumur. Boleh nggak di skip? Boleh. Kalau memang sulit dilakukan pada orang-orang sudah berumur, gerakan ini boleh di skip. Lakukan tadi 2 gerakan awal saja itu sudah bagus sekali.
Itulah tadi 3 gerakan yang bisa kita lakukan di rumah setiap hari untuk merilekskan otot yang kaku pada pinggang kita. Nah, setelah 3 gerakan tadi, gimana nih? Apa yang dirasakan? Rasanya udah terasa lebih enak banget, udah longgar banget terasa di pinggang. Karena kan sebelum-sebelumnya tuh kaku banget. Oh, gitu ya. Iya. Nah, sering lakukan di rumah ya. Oke, Nah, lakukan ini di rumah sebelum tidur. Saya sering lakukan itu di rumah sebelum tidur atau di pagi hari atau kapanpun Anda bisa lakukan. Dan ingat untuk gerakan yang ketiga, apabila Anda bantu orang tua Anda, lakukan perlahan-lahan karena kadang mereka cukup kaku pada bagian itu untuk melakukan gerakan yang ketiga. Tapi kalau bisa tetap dilakukan aja. Ingat, lakukan dengan gentle dan si pasien tetap harus merasa nyaman. Apabila ada request untuk berbagai gangguan pada otot-otot Anda atau persendian Anda, silakan request di kolom komen di bawah. Terima kasih Yuda udah menjadi model hari ini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.